Ibu Pak Sari atas kesempatannya dan juga waktu yang telah diluangkan. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Tidar, kami dari tim PPK Ormawa di Mata. Perkenalkan nama saya Nila Temunaya dan tidak bersama rekan saya ada Mas Fahyu sama Mas Jeffrey. Nah, kedatangan kami kemari adalah untuk wawancara untuk menyampaikan program kerja yang akan kami laksanakan, dan juga ada tim kami yang juga mau survei ke lapangan, ke masyarakat dan juga ke hutan untuk nanti dokumentasi dan juga cari bahan lagi, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini yang pertama itu ada pengembangan produk dari buah pinus, limbah pinus yang ada di hutan, dan juga pengelolaan dari kapulaga menjadi produk teh itu sendiri. Karena kemarin juga sudah melakukan survei terkait adanya penumpukan limbah pinus yang belum dimanfaatkan, dan juga pengembangan tanaman kapulaga yang masih perlu dimanfaatkan lagi. Mungkin dari Pak Andi juga Pak Edi adakah saran atau mungkin tambahan untuk programnya kira-kira bisa untuk kami laksanakan atau enggak seperti itu, Pak? Kalau menurut kami terkait program pertama yang disampaikan tersebut, tentunya itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya masyarakat yang kemudian hidup di kawasan pertanahan ya, ini produk atau kemudian komoditas yang dihasilkan oleh hutan ini sendiri tentunya nanti bisa dimanfaatkan menjadi lebih optimal, karena mungkin sejauh ini kan baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan. Tentunya menjadi hal yang positif bagi masyarakat Desa Pasangsari tentunya dalam rangka nanti pemanfaatan dan juga ada hasil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk program ini kira-kira masyarakat itu terbuka atau tidak ya untuk ikut serta untuk berkontribusi meningkatkan pertumbuhan produk? Tentunya selama masyarakat nanti merasa terbantu dalam hal ini kan, ketika masyarakat bergerak kan harus kemudian ada output dan outcome-nya ya. Outputnya tentu nanti dari ini kan menjadi barang mentah ya, barang mentah kemudian akan diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tentunya kan orientasinya kan adalah penjualan produk ya. Selama penjualan produk itu nanti outcome-nya adalah kesejahteraan masyarakat, tentunya masyarakat akan membuka dengan lebar kesempatan untuk bekerja sama ini. Jadi selama ini kan kembang pinus sebagian dimanfaatkan untuk bahan bakar, tapi kan sekarang masyarakat sudah memakainya gas, sehingga kalau bisa diolah tentunya akan bermanfaat sekali, karena bunga pinus itu kan membosok nganggur. Yang selanjutnya itu ada pengolahan dari sampah atau limbah organik yang ada. Nah, di sini tuh kami mengajukan proposal terkait pengolahan sampah limbah organik dijadikan sabun ekoenzim dan juga sebagai pakan budidaya marga. Terkait pemanfaatan sampah organik ya, itu memang menjadi permasalahan di Pasangsari tentunya. Dan ini di periode tahun 26 ya Pak Cari ya. Ini mungkin pertama kalinya Desa Pasangsari kemudian menganggarkan untuk pengolahan sampah, karena memang kemarin muncul keprihatinan kami bahwa Pasangsari ini menjadi desa penghasil sayur yang luar biasa banyaknya. Tentunya sampah yang tidak termanfaatkan atau sisa residu maupun sampah yang kemudian tidak layak jual itu kemudian menjadi permasalahan tersendiri. Karena kemudian di Pasangsari ternyata belum ada sebuah pergerakan atau teknologi yang kemudian dilaksanakan untuk mengubah, kalau tadi disampaikan dari sampah organik menjadi sabun ekoenzim dan juga sebagai maggot ya. Tentunya itu merupakan hal yang baru. Pertama itu hal yang baru, inovasi baru untuk Desa Pasangsari, dan tentunya itu akan menjawab permasalahan yang ada. Karena memang selama ini sampah-sampah organik itu kemudian dibuang di sungai. Ya sebetulnya di situ sudah memprihatinkan, tapi lebih memprihatinkan lagi ketika yang dibuat di sungai itu beserta mungkin tali rafia, kresek dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sampah organik saja, akan ada imbas atau ikutan dari sampah anorganik juga yang kemudian lari ke sungai gitu. Tentunya itu akan merusak dari sumber daya sungai kita di Pasangsari ini. Seperti itu. Apakah sudah ada kelompok masyarakat yang mengolah sampah? Mungkin bukan spesifik ke sampah organik, mungkin sampah-sampah yang seperti plastik juga, apakah sudah ada pengolahannya, Pak? Nah, Pak Sari. Ada dua kelompok yang mengolah, cuman belum maksimal. Berharap ini kalau yang organik bisa dimanfaatkan tadi disebutkan Mas ini. Jadi memang apa ya, ini
inisiasi kami gitu loh, inisiasi kami bahwa permasalahan sampah itu ternyata juga menjadi hal yang memprihatinkan. Kalau kami bilang memprihatinkan karena apa? Kita itu berada di hulu ya. Hulu, ketika hulu sampah sudah terjun ke sungai, bagaimana kemudian kondisi sampah di hilir gitu. Kan posisinya kan seperti itu. Jadi saya mencoba untuk membukakan sisi pandang yang berbeda. Tadi tidak hanya sampah sekedar menjadi barang, tapi kemudian sampah ini bisa kemudian menjadi sebuah musibah kemudian ketika tidak dikelola dengan baik. Apalagi kalau sampah memiliki potensi pemanfaatan menjadi meningkatkan nilai ekonomis ya, sampah menjadi produk itu kan adalah hal yang kemudian mungkin kami nantikan gitu, tidak hanya sekedar sampah hilang, tapi sampah menjadi produk yang kemudian bisa dijual, bisa menjadi mungkin sumber pendapatan dari masyarakat kami. Tentunya itu adalah hal yang kami harapkan di Pasangsari ini. Kemudian program kerja yang ketiga itu adalah revitalisasi hutan, di mana kita itu melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan hutan dan nantinya akan ditanami komoditas seperti kapulaga. Nah, di mana kalau misalkan kita menanam kapulaga ini, kita bisa membuat nanti menjadi wedang kapulaga sendiri. Karena kalau kita lihat di sana itu masih banyak tanaman-tanaman liar yang kurang terawat. Jadi kami lebih berfokus kalau misalkan kita membersihkan hutan dan juga kita untuk menanam tanaman kapulaga tersebut. Itu juga bisa menjadi nilai tambah penghasilan dari warga-warga sekitar juga. Terkait program berarti penanaman kapulaga ya, pembersihan dan penanaman kapulaga ya. Ini kan tentunya kalau kita pemanfaatan lahan itu ada intensifikasi, ada ekstensifikasi ya. Tentunya penanaman kapulaga ini menjadi satu hal yang kemudian bisa dimaksimalkan dengan adanya lahan yang sudah ada gitu. Lahan yang sudah ada mungkin dinilai sudah produktif tapi belum optimal karena masih ada lahan yang kemudian bisa dibersihkan, ditanamin gitu kan. Tentunya ini menjadi hal yang positif bagi masyarakat dan tentunya bagi perhutani. Perhutani tidak hanya sekedar kemudian menjaga hutan pinusnya saja, tapi kemudian ada masyarakat yang kemudian bisa ikut memanfaatkan lahan tanpa mengganggu dari hutan pinus itu sendiri gitu. Tentunya hal ini akan disambut oleh kami, baik perhutani nanti selaku lembaga independen yang mengelola hutan dan juga kami selaku pemerintah desa dan juga masyarakat. Apalagi untuk produk kapulaga, tentunya kami lihat juga di Magelang belum terlalu banyak ya, atau mungkin belum begitu familiar gitu. Dan memang betul ketika di luar Magelang itu memang kapulaga ini menjadi komoditas untuk sumber bahan minuman ya, yang kami sering jumpai di toko oleh-oleh itu juga banyak gitu, olahan ini, tapi tidak di Magelang. Siapa tahu nanti di Magelang ini menjadi inisiasi, khususnya di Pasangsari. Terima kasih Pak. Untuk kapulaga sendiri, nah itu apakah di desa ini sudah menjadi komoditas paling utama yang ditanam? Di Pasangsari sudah banyak kapulaga. Ada pengepulnya, cuma hanya sampai jual ya, dijual saja, tidak diolah menjadi barang jadi. Tentunya kalau di hutan itu kan sekitar 50 hektaran itu kan diolah, ditanami oleh masyarakat. Berarti termasuk ke hasil tani sudah di sini ya, hasil tani masyarakat itu ya, kapulaga ini. oh perkebunan ya Ada masuknya ini. ya, campur-campur ada kapulaga, ada jahe, serai, kopi. Ini tadi hanya jual putus ya Pak, jual putus. Kalau kopi ya kita sampai di roasting ya, sampai di roasting, sampai diserbuk ada. Tapi kalau kapulaga sebenarnya belum. Terima kasih Pak. Izin saya lanjutkan untuk program kerja yang selanjutnya adalah kami berencana untuk membentuk kelompok masyarakat. Dari satu desa Pasangsari ini akan kami bentuk menjadi 4 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah kelompok verifikasi produk. Nah, kelompok ini nanti fokusnya untuk mengelola produk pinus dan juga kapulaga dari pembuatan hingga nanti ke pemasaran. Kemudian ada kelompok yang kedua adalah pengolahan limbah organik yang mengelola sampah sayur nanti akan diolah menjadi sabun ekoenzim. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok budidaya maggot, itu akan mengelola budidaya maggot itu sendiri. Kemudian dan kelompok yang terakhir adalah kelompok revitalisasi hutan yang akan kami bantu juga untuk membersihkan hutan dan juga menanam kapulaga seperti itu. Kira-kira dari masyarakat itu kalau semisal kita minta untuk meluangkan waktunya untuk melaksanakan program kerja itu bagaimana Pak? Ya kalau menurut pandangan kami selama pemberdayaan ya, yang pertama pemberdayaan itu kan tidak selalu berorientasi pada profit gitu kan. Bisa juga secara keilmuan, upgrading kapasitas dan informasi gitu. Tentunya ketika upgrading informasi saja itu sudah menjadi nilai yang begitu
begitu bermakna bagi masyarakat. Jadi masyarakat selama ini dihadapkan dengan beberapa komoditas yang kemudian itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Kemudian masyarakat menjadi tahu bagaimana memanfaatkan produk itu gitu kan. Kemudian apalagi kok itu mendatangkan sebuah profit, saya pikir masyarakat akan membuka lebar-lebar peluang itu. Cuman pesan kami, karena ini ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok yang akan dibentuk atau akan dibina ini, tentunya harus melalui proses identifikasi, inventarisasi. Jangan sampai nanti misalnya kelompok masyarakat ini di situ tidak dekat dengan kapulaga, mereka harus mengelola kapulaga. Kemudian masyarakat yang satu kok dia kemudian akan direpoti dengan misalnya pengelolaan sampah organik misalnya, padahal kenapa kami nggak mengelola yang lain aja. Lalu ini harus tepat, pembentukan kelompok ini targetnya harus tepat. Siapa yang akan kita bentuk, apakah di situ bersentuhan langsung dengan komoditas itu atau yang paling mendekati situ, kemudian mereka bersedia tidak di program itu. Kalau kesediaan saya yakin sedia, cuman yang paling tepat yang mana itu harus kita buat skala prioritas ya, harus kita grading gitu, seperti itu. Mungkin juga kalau dari kami membentukkan kelompoknya itu nanti kita sesuaikan dengan pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat. Misalnya nanti ada bekerja juga dengan orang lain yang tidak bertani, nanti kita sesuaikan agar jadwalnya itu bisa ikut untuk pelaksanaan gitu ya Pak. Selanjutnya yang terakhir itu dari kami adalah pelatihan pemasaran digital dan pembuatan laporan keuangan. Jadi selain pembuatan produk, dari kami nanti juga akan ada pendampingan untuk pemasarannya dan juga ada pendampingan untuk pembuatan laporan. Laporan keuangannya itu sendiri tujuannya adalah untuk masyarakat itu agar tahu harga pokok produksi atau harga dasar yang akan digunakan untuk menjual produk. Sehingga nanti produk yang dijual itu juga menguntungkan begitu Pak. Monggo, terkait pemasaran ya, sekarang tantangan kita itu kan digitalisasi produk ya. Jadi kita bisa buat produk, kita nggak bisa jual, itu permasalahan yang ada saat ini. Kalau kita lihat yang ada di perkotaan saja, kalau teman-teman mau lihat di kawasan pecinan itu mungkin dulu semuanya laku itu. Tapi sekarang juga banyak kan kawasan pecinan yang tutup, karena apa? Mereka kalah dengan pemasaran digital. Tentunya untuk pelatihan pemasaran digital ini, kalau mungkin yang paling tepat nanti mungkin di Karang Taruna ya, mereka yang memang sudah familiar dengan tag gitu kan, kemudian mereka juga bikin konten, mereka harus fast respon ketika ada calon pembeli dan lain sebagainya yang chat gitu. Tentunya mungkin tadi pembentukan kelompok, kemudian pemasaran digital itu mungkin akan lebih adaptif, aplikatif dengan pelibatan teman-teman Karang Taruna. Seperti itu. Meskipun tidak terlepas dari masyarakat lainnya loh ya, tapi mungkin untuk pokok baku utamanya mungkin dari Karang Taruna. Manfaatkan kelompok yang sudah ada. Oke. Manfaatkan kelompok yang sudah ada, apabila sudah misalnya kayak Kapulaga sudah ada kelompoknya sudah pakai itu, misalnya sampah organik ini belum ada ini ya, kita bisa tengok produsen sampah organik tertinggi itu mana, ternyata dusun A, dusun B, ya sudah, berarti disitulah nanti menjadi prioritas kita, mendekatkan antara produk dengan pengolah. Terima kasih Pak. Kalau Karang Taruna sendiri di sini satu desa itu setiap dusun ada Karang Tarunanya sendiri? Ada, setiap dusun ada Karang Taruna dusun, tingkat desa pun juga ada. Cuman memang yang lebih aktif itu di tingkat dusun biasanya. Gitu. Dimanapun rata-rata gitu, tingkat dusun lebih hidup biasanya. Untuk kegiatannya sendiri mungkin kalau dari Karang Taruna itu apakah aktif hanya ketika mungkin 17 Agustusan gitu aja atau mungkin apakah ada kegiatan rutinnya? Ya, tergantung dusunnya Mbak. Ada dusun yang tadi sampaikan Pak Cari itu, beberapa dusun contoh di Karang Slamet gitu ya Pak ya. Itu Karang Taruna itu aktif dalam pengelolaan sampah. Seminggu 2 kali mereka ngolah sampah, milah sampah, ada yang kemudian ya kepepetnya harus dibakar tadi karena memang belum ada teknologi yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak RDF atau apapun kita belum ada. Jadi kalau kegiatan Karang Taruna memang masih sebagian besar itu masih terkonsentrasi mungkin setahun sekali ya. Agustusan itu yang umum di mana-mana seperti itu. Tapi ada juga kok teman-teman Karang Taruna yang aktif kayak yang di Karang Slamet itu. Alhamdulillah Pak, kalau sudah ada Karang Taruna yang memang sudah aktif dalam menjalankan kegiatannya, jadi dari kami juga nanti kalau misal perlu bantuan dan juga perlu kerjasama, jadi lebih mudah untuk koordinasi dan juga kerjasamanya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau disampaikan? Pak Tarik, dapat tambahin? Nah, tadi yang magot itu kalau bisa kan sekalian budidaya ikan sehingga nggak usah dijual atau dimanfaatkan di, karena kemarin pas di survei Pak Lurah bersama itu kan ada aliran
sungai ya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak atas sarannya. Mungkin dari Pak dan juga Pak Aan, apakah ada pertanyaan terkait program kerja yang kami sampaikan? Mungkin pertanyaan kami gini, ada kata ini kan dalam rangka penyusunan proposal ya, proposal masih ada sekian tahap. Mungkin pertanyaan kami, andai kata kemudian proposal ini dikabulkan, kerjasama ini berjalan, itu kira-kira di bulan apa atau di tahun berapa? Jadi teman-teman nanti biar bisa untuk kita sampaikan juga, oh nanti tahun sekian kita ada ini di dalam apa musren Bagdes gitu. Kita kan bisa menyampaikan gitu kan. Kalau kegiatan sendiri itu 5 bulan. 5 bulan itu Dari bulan Juni, nanti dari bulan Juni dari kami mulai untuk sosialisasi terlebih dahulu, nanti baru selanjutnya kami mulai pelaksanaan hingga nanti di akhir itu bulan Oktober. Tapi bulan Oktober itu dari kami sudah tidak aktif Pak, jadi dari kami tinggal evaluasi seperti itu. Ya, namun diharapkan nanti tetap berjalan berkesinambungan untuk program kerjanya walaupun dari tim kami sudah tidak Kesini ya. lagi. Terima kasih, itu yang kami perlukan untuk dipersiapkan nanti. Mungkin cukup Pak dari kami Iya. wawancaranya dan juga terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya. Mohon maaf juga dari kami itu malah mengganggu Pak. Ya, santai aja. Ini kita juga ini kok mendatangkan sisi positif bagi Pasang Sari tentunya kok untuk masyarakat. Kami dengan senang hati menyambut dari teman-teman untuk program kerjanya. Nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman biar nanti disupport bersama-sama. Terima kasih ya Pak. Ya, monggo.